Bayangkan, sebuah kota yang pernah menjadi persimpangan pengetahuan dunia, di mana ilmuwan menulis tentang bintang, dokter menulis ramuan obat, dan pujangga menuliskan syair dalam kulit kertas berumur ratusan tahun. Kota itu nyaris hilang, bukan karena letusan gunung, bukan karena gempa, melainkan karena manusia itu sendiri yang mencoba meratakan sejarahnya. Di bawah pasir dan angin Sahara, ada makam-makam yang dulu disucikan, manuskrip berdebu yang nyaris dibakar, dan rahasia-rahasia masa lalu yang diselundupkan dengan karung beras di keheningan malam. Ini adalah cerita tentang Timbuktu, kota yang terlihat hilang namun menyimpan rahasia yang menantang waktu. Halo, selamat datang di channel Jurnal Kosan, tempat kita membuka lembar-lembar sejarah, menguak kota-kota yang terlupa, dan menemukan kisah manusia di balik artefak. Jika kamu suka kisah sejarah, misteri budaya, dan ekspedisi pengetahuan, tekan subscribe dan nyalakan notifikasi. Mari kita masuk ke jantung Timbuktu. Timbuktu bukan sekedar satu kota di peta. Pada abad ke-15 dan ke-16, kota ini adalah magnet perdagangan garam, emas, dan yang paling penting, pengetahuan. Pedagang datang dari Maghreb, dari Andalusia, dan Gurun Sahara. Tetapi yang membuat Timbuktu unik adalah tradisi tulis-menulisnya. Ribuan manuskrip tentang hukum, astronomi, kedokteran, dan filsafat disalin dan diwariskan dari generasi ke generasi. Di pusat kota berdiri 3 masjid besar dan puluhan mausoleum yang menjadi tempat ziarah dan pengajaran, tanda bahwa Timbuktu pernah menjadi jantung intelektual Afrika Barat. Selama berabad-abad, keluarga-keluarga dan perpustakaan lokal di Timbuktu menyimpan naskah-naskah berharga, bukan di museum megah, melainkan di rumah-rumah, di rak-rak kayu, dan di tumpukan karung. Manuskrip-manuskrip ini bukan hanya teks keagamaan, mereka merekam pengetahuan praktis, dari kalender astronomi sampai resep pengobatan tanaman gurun. Warisan intelektual yang memperkaya pemahaman kita tentang Afrika pramodern. Orang-orang kota menjaga naskah ini seperti menjaga api. Tradisi diturunkan turun-temurun, kadang disalin untuk generasi selanjutnya. Di antara deretan bangunan Beradobe, terdapat mausoleum-mausoleum suci, makam para ulama dan sufi yang dianggap wali. Ziarah ke makam-makam ini adalah bagian dari ritus spiritual. Belajar, memberi ilmu, mencari berkah. Itulah mengapa makam-makam ini di Timbuktu bukan sekedar batu nisan. Mereka pusat komunitas, pusat pembelajaran, dan lambang identitas lokal. Namun, cerita kebanggaan itu mendapat pukulan keras pada 2012 ketika kelompok bersenjata memasuki Timbuktu. Beberapa mausoleum dihancurkan menggunakan cangkul, palu, bahkan senapan sebagai simbol penolakan terhadap praktik ziarah yang mereka anggap bid'ah. Situs-situs suci berusia ratusan tahun diratakan. Tetapi di tengah ancaman muncul kisah pahlawan yang tak terlihat. Pustakawan, pemilik perpustakaan keluarga,
warga biasa, mereka menyelundupkan manuskrip ke luar kota, menyimpan dalam karung beras, mengangkutnya dengan keledai, lalu menguburnya di tempat tersembunyi. Berkat keberanian mereka, puluhan ribu naskah berhasil diselamatkan dari api dan perusakan. Setelah krisis itu, komunitas internasional ikut bergerak. Digitalisasi, konservasi, dan program pengembalian manuskrip menjadi prioritas. Proyek-proyek besar memindai dan mendokumentasikan koleksi untuk menjaga akses ilmu pengetahuan ini bagi generasi masa depan. Namun, jalan pulih tak mudah. Isu keamanan, politik lokal, dan tantangan konservasi terus membayangi. Baru-baru ini, beberapa batch manuskrip yang dulu dipindahkan ke Bamako mulai dikembalikan ke Timbuktu. Tanda kecil bahwa warisan itu perlahan pulih ke rumahnya. Jadi, apakah Timbuktu benar-benar hilang? Secara fisik, kota itu masih ada. Jalanannya masih mengalirkan angin Sahara dan masjid-masjidnya masih berdiri. Namun, secara kultural, warisan kota ini pernah terancam lenyap. Dan berkat keberanian orang-orang lokal serta bantuan internasional, sebagian besar warisan itu masih hidup. Kisah makam-makam yang dirusak dan manuskrip yang diselamatkan adalah pengingat warisan budaya rentan, tapi juga memperlihatkan betapa gigihnya manusia melindungi ingatan kolektif mereka. Sekarang, kita ingin tahu pendapatmu. Siapa yang paling bertanggung jawab menjaga warisan semacam ini? Negara, masyarakat lokal, atau komunitas internasional? Pernahkah kamu mendengar kisah penyelamatan artefak lain yang menginspirasi? Tuliskan cerita atau pemikiranmu di kolom komentar. Jika kamu suka video seperti ini, like dan share, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah berikutnya.